Shalom para pecinta firman Tuhan, jumpa kembali di dalam program Rumus. Hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Matius pasal 5 ayat 43 dan 44, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. What? Mengasihi musuh? Apakah salah ayatnya? Tidak salah ya ayatnya. Izinkan saya baca lagi. Ayat 44. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih untuk respon Anda sekalian. Saya baca di kolom komentar dan juga ada melalui WhatsApp dan sebagainya yang merespon tentang jangan bersumpah, lalu merespon juga tentang berikan pipi kirimu, dan responnya berkata, aduh sulit ya. Itulah panggilan sebagai murid Kristus. Bukan sekedar beragama Kristen. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Orang-orang pada masa itu sudah biasa mendengar hal-hal yang didengung-dengungkan. Kasihilah sesamamu. Ada ayatnya, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam kepada orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tapi bagian mana yang mengatakan bencilah musuhmu? Nah, inilah yang seringkali digunakan oleh orang-orang Farisi sebagai alasan untuk mengajarkan supaya membenci musuh. Kemungkinan pertama, karena di ayat ini dikatakan, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Jadi ada batas hanya sekedar sebangsa. Kalau tidak sebangsa, di luar bangsa, artinya bencilah. Atau juga hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa ketika orang-orang Israel sedang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka melewati tanah Moab, dan Balak, Raja Moab pada waktu itu, menyewa Bileam untuk mengutuki orang Israel. Sehingga boleh dikatakan orang-orang Moab menolak Israel. Kemudian Tuhan berfirman di dalam Ulangan pasal yang ke-23 melalui Musa, dikatakan seorang Amon dan seorang Moab, Ulangan 23 ayat 3 sampai 6. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihani engkau. Ayat 6, selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Nah, ayat-ayat seperti ini dipelintir, dibelokkan begitu rupa, sehingga ayat yang berkata kasihilah sesamamu ditambahkan kepadanya dan bencilah musuhmu. Tetapi ayat yang ke-44, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ajaran yang sangat luar biasa, ajaran yang luhur, mulia. Tidak ada ajaran manapun yang lebih indah dari ajaran yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang
menganiaya kamu. Kemarin kita sudah belajar, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Silahkan Anda mengikuti di siaran YouTube di channel yang sama pada hari yang berbeda yang sudah ada di situ. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa yang Yesus ajarkan di sini sangat berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Nah, kita harus berhati-hati agar tidak salah menafsirkan apa yang dikatakan Yesus sehingga tiba pada kesimpulan yang salah. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa kita seharusnya tidak membenci dosa. Kasihnya kepada manusialah yang menyebabkan dia benci kepada dosa. Karena dia dapat melihat apa yang dilakukan dosa terhadap manusia yang terlibat di dalamnya. Dosalah yang menjadi penyebab amarah dari Tuhan itu sendiri. Tetapi Alkitab berkata, benci dosa tetapi kasihilah musuhmu. Nah, kenapa kita harus mengasihi musuh? Ayat yang ke-45 dari Matius pasal 5 menjawab, mengapa Yesus berkata, kasihilah musuhmu? Dikatakan ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi alasan pertama, mengapa kita tidak membenci musuh, melainkan kita mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka adalah karena Anda dan saya adalah anak-anak dari Bapa kita yang di sorga. Kalau Allah Bapa kita bahkan mengasihi orang-orang yang membencinya, bagaimana mungkin Anda dan saya membenci orang-orang yang membenci kita? Contohnya dikatakan ayat 45 tadi. Banyak orang membenci Allah. Banyak orang tidak percaya kepada Allah. Tetapi Alkitab berkata, Allah Bapa yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang jahat. Matahari bukan dikhususkan untuk orang yang baik. Untuk orang yang percaya kepadanya. Matahari juga diberikan kepada orang yang bahkan menolak dia loh. Hujan juga begitu. Tidak ada istilahnya hujan diturunkan untuk daerah tertentu, orang-orang yang menerima dia, percaya kepadanya, menyembah dia. Dan di daerah-daerah yang orang tidak percaya kepadanya, Tuhan tidak turunkan hujan. Tidak. Jadi kita mengasihi dan mengampuni serta berdoa untuk mereka yang menganiaya dan memusuhi kita, karena Bapa kita sendiri sudah melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada di antara kita yang berkata bahwa kita itu menyembah Allah, percaya kepada Allah, mengikut, mengagungkan, meninggikan Allah, tetapi kita membenci sesama kita, sesungguhnya kita dipertanyakan, apa betul kita sedang menyembah Allah? Apa betul kita mengikuti Allah? Kalau Allah saja tidak membenci, bahkan orang-orang yang menolak dia, kenapa kita harus membenci? Karenanya Yesus berkata, kasihilah musuhmu, ampunilah mereka, doakan orang-orang yang menganiaya kamu. Yang kedua alasannya, ayat 46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi alasannya adalah karena Anda dan saya bukan berasal dari dunia. Sehingga kita harus berbeda dengan dunia. Nah, saya menyimpulkan dengan kalimat seperti ini. Perhatikan baik-baik, camkan, dengarkan sungguh-sungguh. Saya akan berusaha tidak cepat-cepat supaya Anda bisa menghafalnya. Ini rumusan yang saya dapatkan ketika saya merenungkan bagian ini.
berikut ini. Membalas kasih dengan kebencian adalah keji. Membalas kebencian dengan kebencian adalah duniawi. Seperti itulah dunia di sekitar kita. Membalas kebencian dengan kebencian. Hoax dengan hoax. Bully dibalas dengan bully. Olok-olok dibalas olok-olok. Membalas kasih dengan kasih adalah manusiawi. Semua orang juga bisa. Ya, kalau dia berbuat baik sama kita, ya kita berbuat sama dia. Itulah manusiawi. Yang terakhir, membalas kebencian dengan kasih adalah surgawi. Adakah di antara kita yang hari-hari ini sedang disakiti? Adakah di antara kita yang hari-hari ini sedang dibenci? Bukan karena kita berbuat salah. Adakah di antara kita yang sedang disakiti oleh suami, mantan suami, istri, disakiti oleh anak-anak, menantu, mertua, tetangga, mungkin oleh rekan kerja, atau mungkin sesama kita di gereja? Orang buang muka. Orang memfitnah kita. Orang menggosipkan kita. Orang memusuhi kita. Anda dan saya membutuhkan Yesus. Karena hanya dengan kasih-Nya yang murni dan mulia itu, kita bisa mengasihi dan kita bisa dimampukan untuk mengasihi mereka. Kasih kita seringkali kering. Kasih kita seringkali habis. Tetapi kasih Yesus tersedia bagi Anda dan saya. Karenanya kalau ada di antara kita yang menyaksikan program ini, yang belum memiliki Yesus di dalam hati, saya mengundang Anda untuk membuka hati, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mengikut Dia, sehingga Anda akan dimampukan untuk bisa mengasihi bahkan orang-orang yang membenci kita. Sekali lagi, membalas kasih dengan kebencian adalah keji. Membalas kebencian dengan kebencian adalah duniawi. Membalas kasih dengan kasih adalah manusiawi. Tetapi membalas kebencian dengan kasih adalah surgawi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu membawa seluruh keberadaan kami. Engkau menilik di antara kami. Kalaupun ada di antara kami yang sampai hari ini masih belum bisa mengampuni, mengasihi, bahkan mendoakan orang-orang yang membenci, menganiaya kami pun sulit. Tuhan, ajar kami. Makin hari semakin serupa dengan Bapa kami yang di sorga, yang memberikan hujan, yang memberikan sinar matahari, bahkan kepada orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan. Kasih kami seringkali kering. Kasih kami seringkali terbatas. Karena kami mengundang Engkau, Yesus Kristus, untuk masuk dan tinggal di dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Raja kami, yang olehnya kami akan mengikut Engkau, menjadi murid-Mu, hidup semakin serupa dengan Allah di surga. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk pengajaran Yesus Kristus yang sangat luhur dan mulia ini. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, dan bila Bapak Ibu ada pergumulan silakan tulis di kolom komentar atau mungkin bisa
langsung ke WA saya +1 626 321 8385. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.